Jawabannya gini. Pagi, 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 tetap semangat. Yes. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Karena ada yang gak masuk hari ini. Ada. Gak ada? Ada. Ada siapa? Firman Amrul Coli. Firman. Tiara Wendy. Firman kenapa Firman? Sakit gigi. Anak-anak kemarin Bu Devi sudah ngasih link video ya? Ya. Link video itu sudah kalian lihat? Sudah apa belum? Nah, isinya apa? Soal perdagangan, ya. Penjajahan awal yang ada di Indonesia. Oke, itu video berkaitan dengan bagaimana kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kopi. Siapa yang suka minum kopi? Hati-hati lambungnya. Kopi. Renteng, ya. Terus tempolan. Terus pace, silo, tempurejo. Itu semua adalah hasil perkebunan yang ada di Jember kaitannya dengan kolonial Belanda. Sebelum kita jauh mempelajari bagaimana sih dampaknya kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan, yang pertama melalui pembelajaran problem based learning, kalian nanti diharapkan mampu berpikir kritis dan kreatif dalam menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa dalam kehidupan saat ini. Satu. Yang kedua, nanti kalian diskusi, melalui diskusi harapannya Bu Devi kalian bisa membandingkan antara hasil dampak dari politik budaya sosial ekonomi. Oke. Terus melalui presentasi kalian nanti bisa berkenalan. Terus setelah presentasi di akhir nanti ada game. Ada game. Siapapun yang bisa menjawab pertanyaannya nanti ada reward dari Bu Devi, oke? Nanti ada reward. Terus nanti di akhir ada PR ya, isi. Tapi isinya nggak satu orang, nggak sendiri-sendiri. Bisa kalian pelajari bersama dengan satu kelompok. Ada gambar apa saja nih? Pertama, ini adalah dampak dari adanya sistem tanam paksa. Ya, sistem tanam paksa yang diterapkan oleh siapa? Van den Bosch. Itu mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kita, bangsa Indonesia yang menjajah. Ada yang dampak positif, ada yang dampak negatif. Positifnya, kita sekarang bisa manen teh, nandur teh, tanam teh di daerah. Dan kopi pun kita termasuk jenis kopi nomor 1 terbaik di Indonesia, Robusta tadi. Itu kopi yang dikembangkan pada zaman Belanda yang sampai sekarang ini kita konsumsi, Robusta namanya. Itu ternyata sangat terkenal di Indonesia. Kenapa? Kita lihat secara historis kopi ini sudah ada di wilayah Jember sekitar 300 tahun yang lalu. Dan merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat Jember. Kita lihat Kabupaten Jember itu sendiri adalah sebagai daerah yang terbentuk adanya perkebunan, komoditi yang sangat terkenal dan jumlahnya yang sangat sering dijumpai di Jember aslinya tanaman tembakau. Aslinya jumpa di kita Pak Hendi itu kemarin sudah mendeklarasikan bahwa kopi di daerah Jember menjadi kopi terbaik nomor 1 di Indonesia. Namanya kopi Robusta. Kopi Robusta diproduksi pertama kali di Pulau Jawa tahun 1900. Nah, siapa peninggalan kolonial Belanda? Merawan. Ada yang sudah pernah lewat sini?
Ya. Kan kalian sudah sekelas main ke Banyuwangi toh? Nah, pasti kalian lewat sini, Rek. Ini adalah terowongan yang usianya 116. Dikerjakan selama 10 tahun. Dilindungi oleh hutan lindung. Hutan lindung yang ada di PTP 12 Gunung Bumitir dan wilayahnya berbatasan antara Banyuwangi sama Jember. Ya, betul. Tempat ini dibangun sejak zaman kolonial Belanda tahun 1901 sampai 1902. Akhirnya selesai tahun 1910. Siapa yang bangun? Pribumi. Ya, pribumi. Pembangunan terowongan ini panjangnya 690 meter di ketinggian 400 meter di permukaan laut. Dari permukaan laut itu tingginya 400 meter. Kemudian dibangun dengan cara memaksa warga sekitar untuk melakukan kerja jadi ribuan nyawa yang meninggal. Tapi kamu menikmati hasilnya. Sekarang dampak positifnya di situ, dampak negatifnya pasti banyak ya. Ya, banyak korban ketika dia melakukan pembangunan. Devi hari ini mau membentuk kelompok Rek ya, 6 kelompok. Mau saya tentukan ya? Ya. Ya, sip. Saya tentukan kelompok 1. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya. Nah, silakan dibuka LKPD-nya. Ditentukan ketua kelompoknya. Dibaca LKPD-nya. Silakan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kita sama kelompok. Itu ada petunjuk di halaman 3. Dibaca, kemudian perhatikan gambar-gambar yang ada di LKPD. Nah, di sini ada gambar. Itu gambar tanaman kopi. Oke, terus yang kedua ada tanaman apa ya? Pendidikan. Nah, itu ada tanaman gambar apa lagi? Pisau mayo. Siapa yang suka makan pisau? Saya. Taman edukasi kita juga sering belajar. Kostum apa? Angkatan bersenjata Legion Makondo. Legion Eropa. Ya, itu pengaruh dari kostum Eropa. Nah, itu gambar apa, Rek? Kondisi sosial yang ada di Indonesia pada zaman itu. Nah, kalau kalian mau neken barcode itu nanti menuju ke perkebunan yang ada di daerah Jember. Naik lori, keliling-keliling, kanan kiri itu adalah perkebunan kopi. Sisa pengaruh dari kolonial Belanda yang ada di Jember. Nah, itu kopi apa? Kebanyakan warga Jember menanam kopi. Kemudian di situ di petunjuk kotak yang warna hijau kerjakan, dianalisa bersama dengan kelompoknya. Nanti kalian bisa mencari sumber literasi dari internet dari barcode yang sudah saya sediakan ini. Saya juga dari bahan yang sudah saya bagikan. Ya munculnya agama Katolik dah. Iya. Ini juga. Saya tetap menilai proses kalian diskusi ya.
bahasa serapan yang digunakan sampai sekarang yang berasal dari Belanda, Portugis, dan Inggris. Yang kedua, banyaknya bangunan-bangunan yang lama dirancang oleh arsitektur dari Amsterdam. Dan di bidang pendidikan, yaitu munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bisa membaca dan menulis, dan bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan dunia luar. Lalu di bidang pemerintahan, yaitu Dendels atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern, seperti saat ini. Lalu Jawa dijadikan tempat pusat pemerintah dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Yang ketiga, Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan. Selanjutnya di bidang ekonomi, yaitu adanya monopoli pada pasar Nusantara yang dilakukan oleh VOC menyebabkan kemunduran pada pasar Nusantara. Yang kedua, merubah perekonomian pertanian menjadi industri perkebunan. Yang ketiga, tanam paksa membuat rakyat Indonesia menjadi jenis tanaman baru. Sudah, itu saja dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Terima kasih. Akhirnya kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa yang presentasi? Silakan dipaparkan hasil diskusinya barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Menerangkan bahwa kehidupan bangsa Indonesia sejak kedatangan bangsa Barat banyak mengalami perubahan. Terangkan itu. Perubahan? Ya. Saya belakang Anda. Jadi boleh. Terangkan bahwa setelah adanya kolonialisme di Indonesia itu ada perubahan di bidang budaya. Jadi setelah adanya kolonial Belanda di Indonesia, budaya Indonesia itu jadi kayak adanya itu musik keroncong. Nah itu kan Belanda juga deh. Terus habis itu ada habis itu ada bahasa asing gitu kan. Habis itu ada bangunan-bangunan di Indonesia itu. Nah bangunannya tuh kayak jadi kota tua dulu, kota tua. Terus Lawang Sewu termasuk. Budaya kebaratan-baratan. Kira-kira kesimpulan apa yang sudah kesimpulannya hari ini kalian mempelajari tentang materi dampak kolonialisme di Indonesia. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan apa yang sudah kamu dapatkan? Ya. Jadi dampaknya kolonialisme. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah Jadi kesimpulan dari materi kolonialisme dan imperialisme yang kita pelajari hari ini adalah kolonialisme dan imperialisme itu membawa perubahan besar bagi kemajuan bangsa Indonesia seperti kemajuan di bidang pendidikan, pertanian atau perkebunan dan infrastruktur. Saya bisa menyebut